Halo semuanya, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan Anda yaitu Best Motivation. Semoga kalian semua diberikan keberlimpahan, sehat walafiat, tercapai semua yang dicita-citakan. Amin. Sebelum kita mulai, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol jempol ke atasnya agar Mimin semakin semangat membuat videonya, dan menekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Best Motivation. Baik, langsung saja kita mulai. Self-reward adalah tindakan memberi hadiah kepada diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian atau perilaku tertentu. Konsep ini secara umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam manajemen diri, motivasi, pengembangan pribadi, dan psikologi. Self-reward dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Namun, seperti banyak hal dalam hidup, dapat memiliki bahaya dan risiko tertentu yang perlu dipahami. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci bahaya self-reward dalam berbagai aspek, implikasi, resiko, dan dampaknya. Self-reward sendiri bisa berupa praktik memberi hadiah kepada diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian atau perilaku yang diinginkan. Ini dapat berupa hal-hal kecil seperti membeli makanan favorit setelah menyelesaikan proyek, atau hal-hal besar seperti merayakan promosi dengan liburan mewah. Praktik ini sering digunakan untuk menjaga motivasi dan memperkuat perilaku positif. Namun, seperti halnya banyak praktik lain, self-reward juga memiliki potensi bahaya dan resiko yang perlu diwaspadai. Bahaya self-reward. 1. Ketergantungan pada gratifikasi sebagai sumber motivasi. Salah satu bahaya utama self-reward adalah bahwa itu dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada gratifikasi instan sebagai sumber motivasi. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja menuju tujuan jangka panjang yang mungkin tidak memberikan hasil yang cepat. Misalnya, seseorang yang terlalu sering memberi hadiah diri sendiri dengan makanan cepat saji setiap kali menyelesaikan tugas, dapat merasa kesulitan dalam mengendalikan pola makan mereka. 2. Resiko keuangan. Self-reward yang melibatkan pengeluaran uang dapat memiliki resiko keuangan yang signifikan. 3. Perilaku berbahaya. Self-reward yang tidak seimbang atau tidak terkendali dapat mengarah pada perilaku berbahaya. Contohnya, seseorang yang merayakan pencapaian dengan minuman beralkohol dalam jumlah berlebihan atau dengan menggunakan narkoba dapat menghadapi risiko kesehatan dan hukuman hukum. 4. Konflik dengan nilai dan tujuan pribadi. Bahaya lainnya adalah ketika self-reward tidak sejalan dengan nilai dan tujuan pribadi. Jika seseorang memberi hadiah diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pegang atau tujuan hidup mereka, ini dapat menghasilkan konflik internal dan ketidakpuasan. 5. Dampak emosional negatif. Self-reward yang berlebihan atau tidak sehat dapat menghasilkan dampak emosional negatif. Orang dapat merasa bersalah, stres, atau merasa bahwa mereka tidak dapat mengendalikan perilaku mereka, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental. Implikasi dan risiko lebih lanjut. Selain bahaya yang telah disebutkan, ada beberapa implikasi dan risiko tambahan yang terkait dengan self-reward yang perlu diperhatikan. 1. Ketergantungan pada external reward. Self-reward yang terlalu sering dapat mengakibatkan ketergantungan pada external reward atau pengakuan dari orang lain. Seseorang dapat mulai melakukan tindakan hanya untuk mendapatkan penghargaan dari luar daripada karena dorongan internal atau nilai intrinsik. 2.
Siklus ketergantungan. Bahaya lainnya adalah bahwa self-reward yang tidak terkendali dapat memicu siklus ketergantungan. Ketika seseorang merasa perlu memberi hadiah diri sendiri secara terus-menerus, ini dapat mengarah pada perilaku ketergantungan yang sulit dihentikan. 3. Pertimbangan sosial. Self-reward yang terlalu mencolok atau boros juga dapat memengaruhi hubungan sosial. Orang lain mungkin merasa tidak nyaman atau cemburu jika seseorang terlalu sering dan terlalu besar memberi hadiah diri sendiri, terutama jika itu melibatkan perbandingan dengan orang lain. 4. Kehilangan fokus pada tujuan jangka panjang. Self-reward yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk fokus pada tujuan jangka panjang. Ketika seseorang terlalu terpaku pada hadiah segera, mereka mungkin mengorbankan peluang yang lebih besar atau tujuan yang lebih penting. Dampak bahaya self-reward. Dampak bahaya self-reward dapat sangat bervariasi, tergantung pada sejauh mana dan seberapa sering self-reward digunakan. Dampak negatif yang mungkin timbul termasuk 1. Masalah kesehatan. Self-reward yang melibatkan makanan tidak sehat atau perilaku berbahaya dapat mengarah pada masalah kesehatan fisik, seperti obesitas, penyakit kronis, atau kerusakan organ. 2. Masalah keuangan. Pengeluaran berlebihan untuk self-reward dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius, termasuk utang yang berat. 3. Resiko ketergantungan. Jika self-reward melibatkan substansi berbahaya seperti alkohol atau narkoba, ada resiko ketergantungan yang nyata. 4. Konflik dalam hubungan. Self-reward yang mencolok atau tidak seimbang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan dengan orang lain. 5. Stres dan dampak emosional lainnya. Dampak psikologis dari self-reward yang tidak seimbang dapat mencakup stres, rasa bersalah, depresi, dan kecemasan. Cara menghindari bahaya self-reward. Meskipun ada bahaya yang terkait dengan self-reward, ada cara untuk menghindarinya dan menjadikannya alat yang efektif dalam motivasi dan pengembangan diri. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari bahaya self-reward. 1. Buat rencana dan aturan. Tentukan rencana yang jelas untuk kapan, bagaimana, dan sejauh mana self-reward diperbolehkan. Ini bisa mencakup batasan pada frekuensi dan jenis hadiah yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. 2. Prioritaskan tujuan jangka panjang. Ingatkan diri sendiri tentang tujuan jangka panjang Anda dan pastikan self-reward tidak mengganggu kemajuan Anda menuju tujuan tersebut. 3. Pertimbangkan nilai Anda. Pastikan self-reward Anda sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda. Jika hadiah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Anda, pertimbangkan kembali apakah itu layak. 4. Temukan alternatif sehat. Temukan alternatif sehat untuk self-reward yang melibatkan kegiatan yang memperkuat kesehatan fisik, emosional, dan mental Anda. Misalnya, bukannya memberi hadiah diri dengan makanan tidak sehat, cobalah untuk memberi hadiah diri dengan waktu untuk olahraga atau meditasi. 5. Cari dukungan. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau seorang profesional jika Anda merasa kesulitan mengendalikan self-reward, atau jika Anda merasa bahwa hal itu telah menjadi masalah yang serius dalam hidup Anda. 6. Evaluasi dampak. Teruslah mengevaluasi dampak self-reward Anda pada hidup Anda. Jika Anda mulai melihat dampak negatif, pertimbangkan untuk mengubah pendekatan Anda. Kesimpulan.
Self-reward adalah praktik yang dapat memotivasi dan memperkuat perilaku positif, tetapi juga memiliki bahaya dan resiko tertentu. Bahaya self-reward meliputi ketergantungan pada gratifikasi instan, resiko keuangan, perilaku berbahaya, konflik dengan nilai dan tujuan pribadi, dan dampak emosional negatif. Dampak bahaya self-reward dapat bervariasi dari masalah kesehatan hingga konflik dalam hubungan. Namun, dengan rencana yang baik, kesadaran diri, dan keseimbangan, self-reward dapat tetap menjadi alat yang efektif dalam motivasi dan pengembangan diri. Yang terpenting adalah bahwa self-reward harus dijalani dengan bijak, sejalan dengan tujuan hidup dan nilai-nilai pribadi. Kalau menurut kalian ulasan Mimin masih ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Ingat untuk like, subscribe, komen dan share agar channel ini semakin berkembang dan berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mimin doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses usahanya, sukses karirnya serta memiliki apa yang diimpikannya. Tetap semangat and see you in the next video.